Persija Jakarta asuhan pelatih Iwan Setiawan. Iya, kita melihat memang banyak sekali pemain muda yang diturunkan, yaitu Adiksi, salah satunya jaga gawang yang juga Terbaru yang diharapkan mampu mendulang gol-golnya di Persija Putra Samarinda. Secara lengkap ini merupakan asuhan pelatih Sartono Anwar Persija Putra Samarinda. ya kita lihat tidak banyak perubahan dari starting line up Inter Island Cup. Di sini kita lihat Bayu Gatra juga diturunkan untuk bermain sebagai pemain utama di pertandingan hari ini. Dan juga kita akan lihat inilah dia kick off babak pertama. Juga Usman Pribadi benar-benar menjadi penyokong utama di kubu dari Persija Putra Samarinda, walaupun sebenarnya ia mendapatkan saingan yang cukup berarti dan juga seimbang sebenarnya itu Fauzi Toldo. Tapi ternyata Sartono Anwar lebih memilih Usman Pribadi untuk menjadi penyokong utama Persija Putra Samarinda. Dua pemain bertahan dari Persija Putra Samarinda yaitu M. Robi dan Pierre Niangka pernah merasakan memakai baju oranye dari Persija Jakarta beberapa musim yang lalu. Ya, tentunya juga memang merupakan satu memori bagi mereka berdua, Rendra, walaupun memang mereka harus bersikap profesional dan mereka harus membela tim barunya dan harus berusaha mengalahkan Persija. Lalu kita lihat Adiksi Lenzivio, juga muda yang juga seperti dikatakan oleh VV tadi, putra dari mantan penyerang Persija Jakarta di era tahun 80-an, yaitu Adityo Darmadi. Wajah-wajah muda seperti Mukmin Aliansyah bisa kita saksikan di Persija Jakarta dalam laga sore hari ini. Kembali sebuah serangan yang coba dibangun oleh para pemain dari Persija Putra Samarinda. Jarod kali ini dorong bola saja Jarod. Masih dipotong oleh para pemain dari Persija Putra Samarinda. Kali ini Lensen Koni. Lensen Koni berikan bola kepada A. Sumardi. Masih Ferdinand Sinaga. Sumardi kali ini umpan dalam kotak penalti. Duel tadi, dan kali ini bola dikuasai oleh Devri Rifki. Tinggalkan lapangan permainan. Ya, kita melihat bagaimana kemampuan para pemain sayap dari Persisam diawali oleh Sumardi dengan crossing ke depan yang cukup baik, walaupun memang tidak ada temannya yang datang dari lini kedua. Seperti yang kita lihat, Indra, di line up kita mendapatkan susunan bahwa Robertino diturunkan, namun nyatanya adalah Rudi Setiawan Bogel yang diturunkan untuk menggantikan posisi dari Robertino. Sehingga kita lihat di sini playmaker praktis dimainkan atau diperankan oleh Jarod dan juga Ferry Komo yang bergantian untuk menjadi sentral di lini tengah tim Persija. Sementara ini Aldair langsung dijatuhkan oleh Fabiano Rosa. Ya, kalau Persija Jakarta memiliki Anindito Wahyu sebagai pemain muda yang memiliki masa depan yang begitu baik dan juga begitu tampil meyakinkan dalam Inter Island Cup, pemain yang pernah memperkuat Mitra Kukar. Sementara Persija Putra Samarinda memiliki Aldair Makatindu, pemain yang sempat membela Bontang PKT dan juga penyerang muda yang bisa suatu waktu melesit atau juga melejit di kancah Indonesia Super League. Pierre Niangka. Bola kita saksikan para pemain sudah berada posisi offside. Ya. Seorang pemain dari Persija Putra Samarinda masih tergeletak di dalam kotak penalti Persija Jakarta. Ya, nampaknya Lensen Kone tadi terjatuh. Ya, tipis sekali memang kita lihat di sini. Sebenarnya 50-50. Terlihat seperti tidak offside tadi. Posisi dari Pierre Niangka. Oh, ya, terjadi adu kepala tadi terlihat di situ. Sementara ini Robertino, Rendra, masih duduk di bangku cadangan, belum diturunkan. Kita memang melihat bagaimana Robertino tidak ditampilkan sejak menit awal. Oh, nampaknya bertabrakan tadi dan kelihatannya mungkin mengalami pendarahan, Rendra, di wajah daripada Lensen Kone. Ini satu hal yang sangat tidak menyenangkan tentunya bagi Lensen Kone. Betul. Manajer Persija Jakarta, Ferry Paulus.
berada di bench dari Persija Jakarta. Ini menjadi juga musim yang cukup berat bagi Persija Jakarta. Pelan-pelan, Jarod kali ini menguasai bola. Rizal yang memberikan bola kepada Fabiano Rosa Beltram. Masih Fabiano Rosa Beltram. Balik ke belakang kepada Adiksi Lenzivio. Kali ini bola dikuasai oleh Muhmin Aliansyah. Rizal adalah termasuk pemain yang bergabung terakhir bersama dengan Persija Jakarta. Bahkan saat Rizal juga baru berlatih beberapa kali dengan Persija Jakarta. Pemain yang juga sempat membela Persiraja dan juga sempat bergabung dengan tim asal Nanggro Aceh Darussalam yang berlatih ke Paraguay selama 1 tahun. Ya memang di sini adalah ajang pembuktian bagi para pemain muda ini yang mungkin diperkirakan setiap penonton atau juga para Jackmania tidak bisa tampil atau juga dikedepankan untuk bermain. Dito Wahyu kali ini peluang didapatkan oleh Persija Jakarta, masih dalam daerah kotak penalti. Kita lihat bagaimana Dian Ibrahim langsung saja membuang bola. Sepak pojok kali ini akan dilakukan oleh Dito Wahyu. Kita saksikan Pedro Javier, Sahrizal juga masuk dalam daerah kotak penalti. Dan juga Fabiano Rosa Beltram. Sudah dilakukan oleh Dito Wahyu, dipotong dengan baik oleh Usman Pribadi. Ya, Usman Pribadi juga merupakan sentral di lini pertahanan daripada Persisam. Pemain yang satu juga mempunyai pengalaman yang cukup baik, Rendra, untuk dikedepankan sebagai penjaga gawang utama, walaupun juga dia tetap selalu bersaing dengan Fauzi Toldo sebagai kiper kedua bagi Persisam. Ini dia Aldair Mangkatindu. Pemain yang berasal dari Minahasa dan juga menjadi andalan tentunya. Dan kita juga bisa lihat bagaimana Lansin Kone jadi jenderal lapangan tengah. Kerjasama dia tadi maksudnya dengan Dian Ibrahim. Pedro Javier akan bermain sebagai lone striker di barisan depan Persija Jakarta. Pierre Niangka. Dian Ibrahim pada M. Robi. Menit-menit awal terlihat ketegangan dan juga mencoba bermain aman. Itulah yang menjadi kata yang dilakukan oleh para pemain di laga sore hari ini. Ya, memang di pertandingan pertama itu memang sangat sulit, Rendra. Semua memerlukan kesabaran dan juga kecermatan untuk memberikan atau melepaskan umpan-umpan. Dan ini memang terbukti bahwa kedua tim juga bukan hanya Persija sebagai tuan rumah. Persisam pun juga masih melakukan atau juga memainkan tempo permainan dengan tidak bermain terlalu cepat. Karena memang mereka juga masih mencari bentuk permainan terbaiknya. Kembali bagaimana Muhmin Aliansyah. Serangan coba dibangun oleh Persija Jakarta melalui Devri Rizky. Duel Devri Rizky dengan Pierre Niangka. Ya, duel antara senior dan juga junior tentunya. Kita lihat tidak ada ketegangan bagi seorang Devri untuk bisa beradu bersama melawan Pierre Niangka. Walaupun tubuh dari Devri tadi tidak terlalu besar. Lansen Kone. Rudi Setiawan berikan bola. Kali ini tadi kepada Dito Wahyu. Masih Rudi Setiawan masuk. Mencoba menuju daerah kotak penalti. Masih Rudi Setiawan. Gagal dia melewati Joko Sidik. Ya, seperti tidak ada pilihan bagi seorang Rudi untuk bisa memberikan crossing. Karena kita lihat tidak ada terlihat
pemain dari lini kedua ataupun juga Pedro tadi yang cepat naik untuk mendapatkan crossing, sehingga juga tadi Rudy sepertinya melakukan shooting langsung ke gawang walaupun juga masih di blok. Sepak pojok berikutnya bagi Persija Jakarta. Cukup baik kali ini peluang, lagi-lagi berhasil diamankan oleh Usman Pribadi. Tendangan yang dilakukan oleh Mukmin Aliansyah belum menemui sasaran. Kita bisa saksikan bagaimana wajah dari para pemain muda Persija Jakarta masih begitu tegang memasuki menit ke-11. Ini adalah sekali lagi bukan laga yang mudah bagi mereka. Betul. Pemain yang rata-rata masih berusia di bawah 22 tahun, tapi sudah melakoni partai besar di sore hari ini dalam laga perdana. Udah partai besar, tapi mereka juga menghadapi beban berikutnya adalah partai perdana yang masih boleh dibilang akan sangat sulit dilakoni oleh pemain senior seperti Fabiano Rosa Beltrame pun. Sepak pojok kali ini bagi Persisam Putra Samarinda akan dilakukan oleh Ferdinand Sinaga. Biar Niangka. Ya, masih terlihat sedikit grogi kelihatannya. Adiksi walaupun juga dari menangkap bola memang cukup baik, namun kita lihat di sini raut dari wajah Adiksi juga sepertinya masih ada raut wajah ketegangan, Rendra. Adiksi adalah satu dari sekian banyak putra dari para mantan pemain sepak bola Indonesia. Kalau Sartono Anwar tentunya juga dengan Nova Arianto, kali ini Adiksi dengan Adityo Darmadi. Dan masih banyak lagi pemain lainnya tentunya yang mengikuti jejak dari sang ayah. Betul. Dan satu nama juga, Rendra, Fareza Agamal yang sekarang juga ada di bench dari Persija, merupakan juga putra dari Budiman Yunus yang merupakan pemain juga mantan pemain Persija. Yang mengantarkan Persija menjadi juara di tahun 2001. Ya. Kembali serangan kali ini coba dibangun oleh Persija Jakarta. Kembali Devri Rizky. Cukup baik Devri Rizky berikan umpan kepada Fabiano Rosa Beltrame dan peluang didapatkan. Sayang tadi kontrol bola dari Andi Dito Wahyu tidak sempurna. Ya, baik sekali dari crossing. Dan coba dari Ferry Como. Namun masih bisa dijangkau oleh Usman Pribadi. Kita lihat bagaimana sejumlah pemain yang sebelumnya memperkuat tim asal Aceh seperti Ferry Komul, Sahrizal. Kali ini menjadi bagian dari Persija Jakarta. Ferdinand Sinaga terus mendapatkan pengawalan dari Mukmin Aliansyah. Ya, tendangan gawang. Memang sangat rasional, Rendra, untuk merekrut para pemain muda mungkin dengan harga yang tidak terlalu mahal untuk bisa turun pada penampilan mereka di tim Persija. Mungkin bukan cuma untuk di Persija saja, mungkin di tim lain juga. Dengan keadaan manajemen keuangan yang mungkin yang agak sedikit mengalami masalah, ini adalah mungkin yang terbaik adalah solusi untuk mencari pemain muda berbakat yang mungkin juga memang tidak dengan harga yang mahal. Lansen Kone bagi Persisam Putra Samarinda. Joko Sidik bermain tadi dengan Bayu Gatra. Lebaran ke dalam kali ini masih untuk Persisam Putra Samarinda. Kembali berikan bola Lansen Kone pada Pierre Niangka. Ya, musim ini memang banyak tim-tim yang tidak terlalu memaksakan atau memaksimalkan kuota pemain asing. Seperti Persija Jakarta yang hanya mengandalkan 3 pemain asingnya. Begitu juga dengan Persisam Putra Samarinda sejauh ini. Hanya memainkan 2 pemain asing dalam skuad starting line up yang berlaga di sore hari ini. Ya, memang apabila memang setiap tim mengharapkan adanya regenerasi yang cukup baik untuk timnya mereka masing-masing, memang ini adalah Rendra salah satu jalan keluar yang memang harus mereka lakukan, bahwa dengan juga adanya ESL Under 21 yang memang dimana setiap pemain di situ juga berkompetisi dengan begitu baik, sehingga akhirnya mereka juga bisa mempunyai kemampuan yang bisa langsung diarahkan kepada pemain senior. Dan terbukti bahwa memang banyaknya sekarang pemain yang turun
di ajang Indonesia Super League ini adalah pemain yang memang banyak berkiprah di ESL Under 21. Ya, ketika ESL U21 digulirkan pada musim 2007-2008 memang belum terlihat begitu pengaruhnya, tapi sekarang memasuki musim kelima setelah digelarnya ESL U21 banyak sekali tim-tim yang mendapatkan manfaatnya dan Betul. sudah banyak pemain-pemain yang promosi menuju tim senior. Betul. Dan salah satu juga kita lihat di sini Ferdinand Sinaga yang merupakan pemain Under 21 Pelita Jaya yang akhirnya juga sekarang menjadi pemain yang cukup banyak diminati oleh klub-klub di ESL ini. Masih belum ada peluang yang berbahaya dari kedua tim yang berlaga. Masih sangat berhati-hati dan ini adalah percobaan pertama dari Lansin Kone. Ya, paling tidak sudah ada 2 usaha dari luar kotak penalti dilakukan oleh pemain Persisam. Sebelumnya adalah Pierre Jangka, namun masih mengarah kepada adiksi. Sementara kita belum ada lihat usaha dari pemain Persija yang berusaha melakukan penetrasi masuk kotak penalti, karena kita lihat di sini belum adanya seorang sosok playmaker yang bisa memberikan umpan-umpan terukur kepada Pedro Javier. Supriyono. Kita lihat bagaimana Supriyono duel dengan Devri Rizky. Bahkan kalau dari segi usia hampir setengah. Iya. Usia dari Devri Rizky adalah usia dari Supriyono yang sudah memasuki usia ke-34 tahun di musim ini. Back yang masih tetap eksis berlaga di kancah Indonesia Super League. Serangan didapatkan oleh Ferdinand Sinaga. Masih Ferdinand Sinaga. Langsung saya ditutup oleh Fabiano Rosa Beltram. Ya, covering yang cukup baik dari Fabiano tadi. Kita lihat one on one melawan Ferdinand Sinaga. Namun masih bisa dimentahkan gerakan dari Ferdinand Sinaga walaupun memang masih ada ancaman dari sepak pojok untuk Persisam. Alder mendapatkan pengawalan dari Sahrizal. Kali ini adalah Pierre Niangka. Percobaan masih belum menemui sasaran. Nampaknya Pierre Niangka ingin mencoba memberikan kejutan kepada adik si Len Zivio. Betul. Kembali kita lihat kali ini adalah Sahrizal bagi Persija Jakarta. Stopper yang mendampingi Fabiano Rosa Beltram. Anindito Wahyu berikan bola kepada Mukmin Aliansyah. Duel dari 2 pemain. Kita saksikan Mukmin Aliansyah. Belum begitu jelas terlihat juga pergerakan dari seorang Bayu Gatra Lendra yang memang kerap merepotkan dari pertahanan lawan. Dian Ibrahim kembali kepada Pierre Niangka. Masih sangat berhati-hati kedua tim. Tampaknya tidak mau kecolongan di menit-menit awal sehingga kedua tim masih saling menunggu. Dan kali ini adalah masih Lansin Kone. Dorong bola saja kita saksikan. Berhasil dipotong tadi. Dan kali ini adalah serangan yang coba dibangun. Bagaimana bola tadi diberikan oleh Ferry Komul untuk Rudi Setiawan. Anindito Wahyu. Masih Anindito Wahyu. Percobaan Anindito Wahyu. Ya, kita lihat bagaimana proses counter yang juga lumayan cepat melalui Rudi Setiawan Bogel, namun masih belum begitu maksimal dan masih bisa diantisipasi oleh lini pertahanan dari Persisam. Ya, berkali-kali Persija Jakarta mencoba memberikan umpan silang untuk Pedro Javier, tapi Pedro sangat sulit karena harus berduel dengan 2 pemain yaitu M. Robi dan Pierre Niangka memiliki postur cukup tinggi. Iya, paling tidak juga Persija juga harus bisa mencari solusi formulanya untuk bisa melakukan umpan-umpan kepada Pedro. Tentunya juga dengan bola-bola terupas Sendra ke daerah memang yang sejauh ini belum ada terlihat
Sehingga sepertinya memang kita tidak melihat pergerakan seorang Pedro sebagai striker yang dimiliki Persija pada sore hari ini. Memasuki menit ke-20 ini memang belum ada pergerakan dari Pedro yang membahayakan daerah pertahanan dari Persis Samputra. Ya, kita juga belum bisa melihat bagaimana kecepatan Rudi Setiawan ataupun juga Anindito Wahyu dalam melakukan drive. Betul. Mengajak lari dua pemain bertahan dari Persis Samputra Samarinda. Dian Ibrahim, masih Dian Ibrahim. Dorong saya kali ini. Kecepatan yang coba dilakukan oleh Asumardi. Masih ada pengawalan dari Syahroni. Bek kanan yang menggantikan peran dari Ismet Sofian. Ini dia Asumardi atau juga Ahmad Sumardi. Datang bantuan dari Bayu Gatra, masih Bayu Gatra. Cukup baik Bayu Gatra kali ini percobaan menuju tiang jauh. Ya, kita lihat dengan perpindahan posisi dari Bayu Gatra dari sebelah kanan ke kiri, dan kita lihat di sini mendapatkan peluang untuk bisa melakukan atau juga melewati para pemain bertahan dari Persija. Ya, lewat antara atau kelang-kelang dari kaki Rudi Bogel, namun kita lihat proses crossingnya tidak begitu maksimal sehingga akhirnya peluang ini kembali menjadi mentah. Fabiano Rosa Beltram. Ferry Komul. Devri Rizky. Pengamanan yang langsung dilakukan oleh Supriyono. Lebaran ke dalam kali ini. Devri Rizky tadi. Iwan Setiawan sudah mulai bangkit dari tempat duduknya. Langsung memberikan instruksinya dari pinggir lapangan. Fabiano Rosa Beltram. Sahrizal. Tidak offside kali ini adalah Devri Rizky. Wow, masih Devri Rizky. Ya, Itulah dia pemain muda. betul sekali. Kita lihat bagaimana Devri berusaha untuk memberikan shock terapi terhadap urusan pribadi, namun tendangannya tidak terlalu maksimal. Dan kita lihat bagaimana dari proses sebelum melakukan tendangan, dia begitu berani untuk melewati Supriyono. Tapi ketenangan nampaknya masih belum Betul. hinggap di hati dari Devri Rizky setelah melewati seniornya dari Supriyono. Faktor pengalaman, Rendra. Kembali Dian Ibrahim langsung memberikan bola kepada Bayu Gatra. Bayu Gatra kali ini duel dengan Sahroni dan Bayu Gatra. Mulai memberikan tekanan dari sebelah kanan pertahanan Persija Jakarta. Bayu Gatra. Ya, kita lihat proses perpindahan Bayu Gatra ke sektor sebelah kiri justru malah lebih menguntungkan bagi seorang Bayu Gatra, karena kita lihat sudah 2 kali dia dapat melakukan sesuatu bagi tim Persis Samputra, dan tendangannya untuk kali ini sedikit menipis dari gawang Adiksi. Syahroni atau juga Jarot kali ini masih bola. Kembali kita saksikan umpan dilakukan oleh Ferry Komul. Terlalu deras bola untuk Anindito Wahyu. Pierre Niangka. M. Robi. Dian Ibrahim. Kerjasama dengan Ferdinand Sinaga. Masih tekanan dilakukan oleh Persis Samputra Samarinda. Datang membantu Dian Ibrahim. Masih ada Jarot dalam daerah kotak penalti. Dan kali ini peluang didapatkan Ferdinand Sinaga. Ya, begitu rapat kita lihat pertahanan daripada pemain Persija. Dan tendangan dari Ferdinand tadi masih bisa keblok. Pedro Javier. Jarot umpan dalam kotak penalti, peluang didapatkan dan kita gol! Persis
beberapa pemain seniornya, tapi mampu memberikan keunggulan terlebih dahulu. 1-0, umpan Jarod diselesaikan oleh Pedro Javier di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Iya, satu proses sangat baik, Rendra. Kita lihat bagaimana crossing jauh dari seorang Jarod ke tiang jauh. Dan kita lihat Pedro mampu untuk beradu atau juga melompat lebih tinggi dibandingkan Usman Pribadi, dan heading masuk ke sudut sebelah kiri gawang daripada Usman Pribadi. 1-0 untuk Persija. Pedro Javier memberikan janjinya untuk memberikan gol bagi Jackmania di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Unggul melalui duel udara dengan Usman Pribadi dan berubah kedudukan di papan skor 1-0 Persija Jakarta. Kali ini unggul atas Persisamputra Samarinda. Iya, memang kita lihat bagaimana seorang Pedro bisa berdiri begitu bebas, sementara Pierre Jangka hanya melihat bola crossing dari seorang Jarod dan tidak ada proses sedikit pun untuk mengantisipasi bola, sehingga akhirnya Pedro mampu melompat lebih tinggi dan bola heading masuk ke gawang Usman Pribadi. 1-0 untuk Persija. Ekspresi dari Iwan Setiawan menyambut gol yang dicetak oleh Pedro Javier. Ya, kita bagaimana sosok dari seorang coach. Ya, Iwan Setiawan berselebrasi, betul. Melakukan sliding menuju lapangan. Dan ini tentunya menjadi sebuah tanda snooze button atau juga wake up call untuk para pemain Persisamputra Samarinda yang dari tadi memang terlihat hanya menunggu Persija Jakarta untuk melakukan tekanan. Dan ini langsung direspon dengan serangan dan juga tendangan spekulasi Pierre Niangka dari luar kotak penalti. Ya, walau memang seperti bola mengarah keluar dari gawang Adiksi, namun kita lihat satu usaha untuk mengamankan bola itu tidak masuk dilakukan oleh Adiksi tadi. Dilakukan oleh Bayu Gatra, kali ini menuju kepada Lansen Kone. Robi kali ini bagi Persisamputra Samarinda. Berikan bola kepada Pierre Niangka. Masih Persisamputra Samarinda. Mencoba kali ini untuk menekan Persija Jakarta. Ini adalah saat-saat yang berbahaya ketika unggul. Kelengahan biasanya terjadi terhadap tim yang sedang memimpin. Anindito Wahyu. Ya, kita lihat memang bagaimana tadi Jarod mampu melihat pergerakan dari Pedro Javier dan memberikan umpan panjang terukur. Dan juga duel udara yang dimenangkan oleh Pedro Javier, penyerang yang musim lalu juga mencetak double digit dan sekarang menjadi pencetak gol pertama bagi Persija Jakarta di Indonesia Super League 2012-2013. Iya, satu gol tentunya yang bisa diharapkan mengangkat motivasi para pemain muda. Musim kedua bagi Pedro Javier di Persija Jakarta. Kali ini tekanan coba kembali dibangun oleh para pemain dari Persisamputra Samarinda. Masih ada Syahroni tadi menggagalkan tekanan dan kali ini tekanan berikutnya langsung saja bola dihalau tadi oleh Fabiano Rosa Beltram dan Anindito Wahyu. Dan bola kali ini dikuasai oleh Ahmad Sumardi, Dian Ibrahim, kembali Lansen Kone. Bekerja sama 1-2 dan kali ini adalah Ferdinand Sinaga. Masih Ferdinand Sinaga meliak-liuk dia. Bukan sebuah pelanggaran. Kita lihat bagaimana Syahroni mengambil bola dari Ferdinand Sinaga. Ya, memang seperti menunggu Ferdinand untuk ditackle oleh Syahroni. Namun kita lihat di sini justru malah wasit sepertinya menganggap bahwa Ferdinand melakukan diving sehingga tidak ada sedikit pun pelanggaran bagi Persisam. Devri Rizky. Masih Devri Rizky. Masih terus dilanjutkan permainan. Lansen Kone. Lansen Kone kali ini menguasai bola. Masih Lansen Kone. Dorong saya kepada Ferdinand Sinaga. Ahmad Sumardi. Kembali kepada Lansen Kone. Peluang didapatkan kali ini. Kita lihat sebuah kesalahan yang mencoba menghalau bola tadi Fabiano Rosa Beltram. Hampir saya dimanfaatkan oleh Alder Makatindu. Betul. Dan memang kesalahan sekecil apapun dalam kotak penalti memang sangat berbahaya. Untung aja kita lihat bagaimana kemampuan kembali dilakukan oleh Fabiano untuk melakukan blocking.
Sepak pojok kali ini dilakukan oleh Ferdinand Sinaga untuk Persisam Putra Samarinda. Pierniangka, ada Bayu Gatra, maksudnya kepada Joko Sidik. Lagi-lagi sapuan bola yang tidak sempurna dari Fabiano Rosa Beltram. Sahroni memotong bola. Jarod kali ini kepada Rudi Setiawan. Masih Rudi Setiawan. Kembali Jarod. Datang kali ini Ferry Komul. Masih Ferry Komul melebar. Berikan bola, serangan yang coba dibangun oleh Mukmin Aliansyah kepada Devri Rizky. Devri Rizky kembali kepada Mukmin Aliansyah. Kita lihat masuk dalam daerah kotak penalti. Mukmin Aliansyah. Persija Jakarta, Macan Muda. Macan Kemayoran Muda kita lihat mencoba memberikan tekanan kepada Persisam Putra Samarinda. Iya, cukup baik penampilan dua pemain muda di sektor wing sebelah kiri, Rendra. Bagaimana Devri dan juga Mukmin bekerja sama, dan kita lihat di dalam kotak penalti kesempatan Mukmin untuk bisa melepaskan tendangan dengan sebelumnya mengelabui Bayu Gatra, dan sayang sekali tendangan keras dengan kaki kanannya tidak bisa mengarah ke gawang. Dan kita lihat di sini reaksi dari para pemain seniornya. Ekspresi dari sang mentor Bambang Pamungkas melihat sang adik melakukan tendangan tadi. Gol yang dicetak oleh Pedro Javier sedikitnya melepas beban di pundak dari para pemain muda Persija Jakarta yang tampil lebih lepas. Paling tidak di pertengahan babak pertama ini. Itu dia yang saya katakan tadi, bahwa memang motivasi akan terjadi di saat memang mereka mendapatkan gol. Bukan pelanggaran, masih Ferdinand Sinaga kali ini. Ferry Komul, Anindito Wahyu, kembali kepada Devri Rizky. Langsung berikan bola kembali, maksudnya kepada Anindito Wahyu. Masih dikuasai oleh Pedro Javier. Anindito Wahyu kali ini menguasai bola. Dorong saya kembali ke belakang. Ferry Komul. Sahroni kali ini bagi Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana di sini Jarod dan juga Ferry Komul bergantian untuk menjadi playmaker bagi tim. Oh! Lagi-lagi Jarod mencoba untuk menjadi supplier bagi bola-bola Pedro Javier. Ya, seperti itu Rendra, kita lihat yang terupas-terupas di mana para pemain kami from Bihar memang sangat-sangat susah untuk bisa diantisipasi oleh pemain pertahanan. Namun sayang sekali tadi bola atau juga Pedro terlebih dahulu pada posisi offside. Agak sedikit berbeda penampilan dari Persisam di saat bermain untuk atau juga di ajang Inter Island Cup. Tidak terlihat bola-bola pendek yang dimainkan. Lebih banyak terlihat memang banyak sekali usaha untuk melakukan crossing langsung kotak penalti, sementara tidak ada bola-bola terupas yang dilakukan. Ya, kita lihat bagaimana Supriyono. Anindito Wahyu. Usman Pribadi. Kembali kita lihat kali ini bola dikuasai oleh Joko Sidik. Pada Dian Irawan. Supriyono. Ya, seorang pemain dari Persisam Putra Samarinda. Ya, body charge yang dianggap ilegal terhadap Aldair Makatindo. Kita lihat bagaimana seorang Coach Iwan yang bukan merupakan sebagai coach saja, merupakan sebagai bapak juga untuk para pemain mudanya. Kita di sini memotivasi pemain-pemain muda. Seperti pemain Rudi Setiawan Bogel. Coach Iwan juga melihat perkembangan pemain ini dari kecil, Rendra, karena kita tahu juga Coach Iwan juga berada di dalam satu bendera yaitu Villa 2000 sebagai direktur teknik, sehingga juga pemantauan dilakukan oleh Coach Iwan terhadap para pemain mudanya memang sangat maksimal.
permainan dari Ferry Komul dan juga Jarod sebagai dua gelandang pengangkut air dari Persija Jakarta sejauh ini. Iya, kita lihat di sini tidak ada seorang pemain yang diplot sebagai playmaker tunggal bagi kubu Persija. Lain halnya apabila memang adanya Robertino, Rendra. Di sini diharapkan bahwa peran dari Jarod dan juga Ferry Komul mereka bergantian bisa merupakan sebagai supplier bola ke pemain depan. Dan itu memang sejauh ini terbukti bisa dilakukan dengan baik. Dan saya tidak melihat bagaimana lini tengah dari Persisam yang seharusnya mereka bermain bisa lebih baik dibandingkan dua pemain gelandang dari Persija tidak terlihat begitu baik. Di mana Lesen Kone dan juga Dian Ibrahim yang terlihat memang lebih banyak bermain sebagai gelandang pengangkut air yang kurang memberikan support ke depan. Dan kita lihat bagaimana peran dari seorang Jangka, Rendra. Justru malah Jangka lah yang sering sekali naik hingga seperempat lapangan pemain Persija untuk bisa memberikan serangan-serangan kepada pertahanan Persija. Cukup membingungkan. Ya, kita memang berada di luar dugaan karena dari segi materi tentunya Persisam Putra Samarinda akan lebih menguasai lapangan tengah. Tapi ternyata para pemain muda Persija Jakarta dengan semangat tinggi mampu memberikan perlawanan dan mampu memberikan kejutan. Iya, memang pertandingan masih banyak, Rendra. Kita tidak bisa memprediksi hingga pertandingan akhir nanti. Namun kita di sini mental dan juga kesiapan dari stamina juga ini akan menjadi faktor utama dalam pertandingan ini. Apakah mungkin dari segi pengalaman dan juga mental Persisam bisa akhirnya berbalik untuk mengungguli Persija, kita tidak tahu. Ya, Persija Jakarta dengan materi pemain muda yang saat ini berlaga tentunya memiliki keuntungan ketika mereka harus melakoni dua partai awalnya dalam partai kandang, yaitu masing-masing menghadapi dua tim asal Kalimantan Timur, Persisam Putra Samarinda juga nanti menghadapi Mitra Kukar pada tanggal 12 Januari. Ini tentu akan sangat berbeda apabila Persija Jakarta dengan materi pemain mudanya harus berlaga dalam partai tandang. Iya, ini satu keuntungan memang mereka bermain dua partai tandang pertama di ajang ESL ini, dan tentunya ini mungkin juga satu harapan mereka bisa mendapatkan motivasi yang cukup baik dari hasil pertandingan pada pertandingan hari ini, sehingga bisa termotivasi untuk pertandingan berikutnya. Yang kita bisa katakan bahwa disinilah akan terlihat bagaimana skuad Persija ini ke depannya nanti untuk mengarungi ESL. Sementara Persisam, walaupun memang mereka bermain pertama harus keluar kandang, saya melihat di sini prospek dari para pemain Persisam atau tim ini sebenarnya cukup baik, Rendra. Joko Sidik berikan kepada Bayu Gatra. Masih Bayu Gatra kali ini. Bayu Gatra memberikan bola kepada Aldair Makatindu. Duel dia dengan Mukmin Aliansyah. Kembali digagalkan oleh Syahrizal. Ya, sedikit salah pengertian tadi Aldair dan juga Bayu Gatra. Ini dia. Sosok pemain muda yang tidak mengenal lelah. Jarod, Ferry Komul, juga Mukmin Aliansyah kepada Syahrizal. Tidak ada sedikit pun kecanggungan dari seorang Syahrizal, Rendra. Walaupun dia merupakan pemain terakhir yang baru bergabung dengan Persija, namun kita lihat perannya sangat sentral sekali bermain bersama dengan Fabiano. Seperti terangkat motivasinya untuk bisa bermain lebih baik. Umpan kali ini menuju kepada Ferdinand Sinaga. Terus mencari celah Dian Irawan. Kembali tekanan dilakukan. Kecepatan kali ini Aldair Makatindu. Masih ada Syahrizal yang langsung memotong bola. Mukmin Aliansyah berada di posisi kiri. Menempati posisi yang biasa diisi oleh Leo Saputra. Umpan ke dalam kotak penalti kali ini peluang didapatkan. Meninggalkan lapangan permainan. Ya, satu antisipasi juga pengawalan bola yang cukup baik dari seorang Sahroni tadi. Sehingga terlihat memang bola crossing dari Supriyono tadi memang keluar. Ferry Komul berikan bola kepada Syahroni. Masih Syahroni beradu lari dengan Lansen Koni. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Syahroni.
Lenson Goni belum menunjukkan penampilannya yang sangat baik seperti yang ia lakukan di Inter Island Cup. Samputra Samarinda hanya kalah adu penalti dari juara Indonesia Super League Sriwijaya FC dalam Inter Island Cup 2012. Bahkan mereka sempat unggul 2 kali dalam laga tersebut. Dan Rudi Setiawan M. Robi. Kita lihat bagaimana kematangan dari M. Robi yang begitu gampang sekali untuk bisa melewati Rudi Setiawan Bogel. Cukup tenang. Kembali Rendra, ini yang kita bahas dari tadi Rendra, bahwa seorang Pierre Jangka bermain bukan seperti layaknya seorang stopper atau libero, dan dia bermain memang lebih banyak bermain di area permainan daripada Persija apabila Persisam menguasai bola. Dan ini yang menjadi problem apabila bola dapat terintercept oleh pemain-pemain belakang dari Persija, dan kita lihat counter attack yang cukup cepat yang kadang-kala membuat peran dari seorang Pierre Jangka yang memang agak sedikit lambat untuk turun sangat terlihat kedodoran. Fabiano Rosa Beltram dengan bebas bagi Persija Jakarta, berikan bola kepada Ferry Komul. Kembali bola dikuasai oleh Sahrizal. Ya, ada counter strategi yang langsung dilakukan oleh Sartono Anwar. Lerby Eliandri dimasukkan. Ya, sepertinya mungkin akan menggantikan peran dari Aldair Makatindo yang sepertinya tidak dapat berkembang dengan baik di pertandingan hari ini. Terlalu gampang kehilangan bola. Aldair Makatindo. Masih ada Fabiano Rosa Beltram. Kita lihat Trupas tadi menuju kepada Dinas Tenaga dari Aldair Makatindo, terbaca oleh Fabiano Rosa Beltram. Ya, Lerby Eliandri masuk menggantikan Aldair Makatindo. Ya, tepat sekali Rendra, seperti prediksi kita bahwa memang Aldair tidak turun dengan penampilan terbaiknya di sore hari ini. Kecepatannya pun tidak terlihat sama sekali. Rudi Setiawan beradu kecepatan Pedro Javier dengan Pierre Niangka. Devri Rizky, masih Devri Rizky. Oh, tidak untuk kali ini. Crossing dari Mukmin mengarah kepada Pedro Javier. Sayang sekali kesempatan sebenarnya, peluang di menit-menit akhir. Lenson Goni. Peluang didapatkan. Ya, baik sekali. Diamankan oleh Adiksi Lenzivio. Kesempatan pertama dari Lerby. Kita lihat langsung melakukan tendangan ke gawang. Ya, kita lihat Reva Dedi Utama berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sepertinya sangat enjoy dengan penampilan para pemain macan muda, Rendra. Istilah baru yang kita keluarkan, macan muda Kemayoran. Yang pasti besok sudah akan tertulis di beberapa media massa kalimat yang kita ucapkan tersebut. Kembali umpan dari Bayu Gatra kali ini. Tidak mau mengambil resiko, Adiksi Lenzivio langsung saja menepis bola. Menit terakhir di waktu normal.
laga perdana bagi Persija Jakarta juga Persisa Putra Samarinda dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Lansin Kone kali ini masih Lansin Kone duel dengan Jarod. Ada Ferry Komul, Rudi Setiawan. Dua menit tambahan waktu di babak pertama. Syaroni. Para penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta menikmati akhir pekannya sambil menyaksikan Indonesia Super League. Dan dukungan terus-menerus dari para penonton menambah semarak laga yang berlangsung di sore hari ini. Wajah dari Rahmat Afandi, Ramdhani Lesaluhu, lalu juga Leo Saputra. Dan tidak ketinggalan adalah Bambang Pamungkas di sore hari ini. Gianni Rawan kali ini tendangan dari luar kotak penalti. Oh. Detik terakhir di babak pertama. Persija Jakarta 1, Persisa Putra Samarinda 0. Akhir dari babak pertama, wasit Ahmad Suparman telah meniupkan peluitnya. Persija Jakarta unggul 1-0 lewat sundulan kepala yang dilepaskan oleh Pedro Javier. Dan juga kita akan bahas bagaimana jalannya pertandingan babak pertama dan prediksi babak kedua setelah pesan-pesan berikut ini.